Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIT Al Jami Cianjur, Prodi PAUD semester 6 akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Mia Siti Nur Ajijah, MSc. Saya Herisan Sinur dan teman saya Eni Hartini. Kami akan membawakan materi pada hari ini yaitu tentang metode dan teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Eni Hartini. Pengertian metode. Banyak definisi tentang metode pembelajaran. Di sini kami sampaikan simpulan bahwa metode merupakan seperangkat cara, jalan, atau strategi yang ditempuh pendidik dalam mengajarkan mata pelajaran secara cepat dan efektif guna tercapainya tujuan pendidikan yang dikehendaki. Peribahasa mengatakan bahwa at-thariqah ahammu minal madah, yang mengandung arti metode jauh lebih penting dibanding materi. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan. Sementara metode yang tidak tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien. Materi yang kedua yaitu landasan metode pendidikan Islam. Landasan ini yaitu satu landasan agamis. Metode apapun yang akan digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, landasan biologis. Disesuaikan dengan perkembangan biologis peserta didik agar metode yang digunakan sesuai dan melahirkan pengaruh yang positif. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Selain biologis, psikis atau keadaan jiwa, peserta didik juga perlu dipertimbangkan dalam menggunakan metode karena kondisi psikis peserta didik sangat berpengaruh besar terhadap internalisasi nilai dan transportasi ilmu. Kemudian, landasan sosiologis. Guru dalam berinteraksi dengan peserta didiknya hendaklah memberikan teladan dalam proses sosialisasi. Materi selanjutnya, prinsip-prinsip metode mengajar. 1. Metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. 2. Metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran. 3. Metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. 4. Metode harus berdasarkan atas teori dan praktek. 5. Harus memperhatikan perbedaan individual. 6. Harus merangsang kemampuan berpikir. 7. Harus disesuaikan dengan kemajuan peserta didik. 8. Harus menyediakan bagi peserta didik. 9. Harus menantang dan memotivasi peserta didik. 10. Harus memberi peluang bagi peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. 11. Kelebihan suatu metode dapat menyempurnakan kekurangan atau kelemahan metode lain, dan seterusnya. Selanjutnya, metode mengajar dalam pendidikan Islam. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan metode mengajar ini. Misalkan seperti berceramah, eksperimen, belajar kelompok, dan lain-lain. Ada metode amsal, suatu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi dengan membuat contoh atau perumpamaan. Kemudian metode tagrib, cara mengajar di mana guru memberikan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan. Di samping itu, ada juga metode yang datang dari teori pendidikan non-Islam dengan cara adopsi, asimilasi, dan legitimasi. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh teman saya. Teknik mengajar dalam pendidikan Islam. 1. Mendidik melalui keteladanan. 2. Mendidik melalui kebiasaan. 3. Mendidik melalui nasihat dan cerita. 4. Mendidik melalui disiplin. 5. Mendidik melalui partisipasi. Dan 6. Mendidik melalui pemeliharaan. Demikian materi yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.